Dia dikenal sebagai diktator dan bertangan besi, dan gemar membunuh siapa saja yang menentang dirinya. Dialah Kim Jong-un. Kembali lagi di channel Copper Tab, channel yang mengulas sejarah dan biografi para tokoh. Sebelum kita lanjutkan, silahkan like, subscribe, dan share video ini agar orang lain mendapatkan wawasan seputar peristiwa sejarah dan biografi tokoh-tokoh nasional dan internasional. Kim Jong-un, dia adalah seorang presiden Korea Utara. Dia menjadi presiden Korea Utara bukan karena terpilih secara demokrasi, bukan pula terpilih secara aklamasi, tetapi dia menjadi presiden karena menggantikan ayahnya yang meninggal, yakni Kim Jong-il. Sebelum menjadi presiden, ia pernah menjabat sebagai sekretaris pertama Partai Buruh Korea, ketua pertama Komisi Militer Sentral, Panglima tertinggi Tentara Rakyat Korea Utara, dan anggota Presidium Politbiro Partai Buruh Korea. Sebagai negara otoriter dan tertutup informasi seputar kehidupan awal dan masa-masa kecil Kim Jong-un, sangatlah sulit dan nyaris tidak ada referensi resmi mengenai dirinya. Namun, beberapa informasi tentangnya bisa didapatkan dari beberapa informasi intelijen dan informasi dari pembelot Korea Utara. Menurut informasi yang beredar, Kim Jong-un semasa kecil pernah bersekolah di Swiss. Kala itu, dia menggunakan nama samaran, yakni Pak Chol. Sumber lainnya menyebutkan nama samarannya adalah Chol Pak, dan sumber lainnya menyebutkan dia bernama Pak Un. Kim Jong-un kecil dikenal sebagai anak yang ramah, pemalu, dan baik hati, jauh dari kesannya di masa sekarang yang dikenal keras dan kejam. Ayahnya, Kim Jong-il, sebenarnya sudah mempertimbangkan dua anaknya sebagai pengganti dirinya, yakni Kim Jong-chul dan Kim Jong-un. Namun, Kim Jong-il lebih menyukai Kim Jong-un karena karakternya lebih kuat ketimbang kakaknya Kim Jong-chul yang dinilai lebih feminis dan lemah lembut. Sebab itulah Kim Jong-un ditempatkan di posisi-posisi strategis di pemerintahan, militer, dan partai. Dia juga diangkat sebagai wakil ketua Komisi Militer Sentral dan dengan pangkat jenderal. Padahal dia tidak pernah memiliki pengalaman militer sama sekali sebelumnya. Setelah menduduki posisi-posisi penting, Kim Jong-un langsung membersihkan sekitar 200 orang yang ditenggarai sebagai anak didik paman kakeknya sendiri. Sebagian ada yang ditahan dan sebagian lagi ada yang dieksekusi. Pemujaan terhadap tokoh dan pemimpin di Korea Utara sudah menjadi tradisi, sekaligus bagian dari strategi mencongok hidung kerbau. Dengan strategi ini, rakyat akan menganggap pemimpin sebagai dewa atau hal-hal magis lainnya, sehingga pemimpin akan dipuja dan diagungkan. Setelah kematian ayahnya, propaganda untuk mengagungkan dan pemujaan semakin gencar. Maklum saja, Kim Jong-un harus berkarisma karena dia adalah pengganti ayahnya. Pada 7 Maret 2003, Korea Utara mengancam akan melancarkan serangan nuklir preemptif kepada Amerika Serikat, serta berencana untuk menyapu habis seluruh pulau Baekhyun milik Korea Selatan. Korea Utara juga mengungkapkan rencananya untuk melancarkan serangan nuklir terhadap kota-kota di Amerika Serikat seperti Los Angeles dan Washington DC. Kim Jong-un dikenal kejam dan berdarah dingin yang tak suka kompromi.
dia tak segan-segan membersihkan siapa saja yang dianggapnya tidak setia terhadap dirinya. Bahkan banyak yang dia bersihkan adalah orang-orang terdekatnya, secara kekeluargaan dan garis darah seperti pamannya ataupun sepupunya. Bahkan, cara eksekusinya tidak biasa, bukan sekadar ditembak mati, tapi ada yang dibom, ditembak oleh rudal, dan lain-lain. Sisi lain, Kim Jong-un. Menurut informasi dari kawan-kawannya, dia dikenal sangat suka menggambar dan bermain game komputer. Dia juga gemar berolahraga, khususnya bermain basket. Dia juga gemar pesta dan minum-minuman. Dia sering menggelar pesta sepanjang malam. Namun, dia juga sosok yang pemalu, bahkan dia tak berani kontak mata saat berbicara dengan lawan bicaranya. Banyak laporan yang menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahannya. Pelanggaran ini termasuk pembunuhan para pembangkang, melaksanakan hukuman mati di muka umum, dan menjebloskan orang-orang ke kamp penjara politik. Pelanggaran HAM pada masa Kim Jong-un terlihat dari jumlah peristiwa seperti penenggelaman Seonan dan penembakan Yeonpyeong. Laporan tahun 2013 oleh reporter khusus PBB Marzuki Darusman mengenai kondisi hak asasi manusia di Korea Utara mendorong PBB untuk membentuk komisi khusus terkait dengan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Kim Jong-un. Surat kabar Jepang, Asia Press, melaporkan pada Januari 2013 bahwa di Provinsi Hwanghae Utara dan Selatan, lebih dari 10.000 orang tewas akibat kelaparan. Media internasional lainnya mulai memberitakan mengenai kanibalisme. Salah seorang sumber yang tinggal di Hwanghae Selatan mengungkapkan, "Di desa saya, seorang pria yang membunuh 2 anaknya dan memakannya telah dieksekusi oleh regu tembak." Itulah sekilas gambaran tentang bagaimana tertutupnya Korea Utara serta bagaimana kekejaman-kekejaman yang ada di Korea Utara di bawah rejim Kim Jong-un. Dan itulah sekilas tentang Kim Jong-un, pribadi yang tak banyak diketahui dan tak diungkapkan ke publik.